Namaku Dinda, usia pernikahanku dengan Reza sudah memasuki tahun kelima. Kami tinggal di rumah mungil tapi nyaman di pinggiran kota. Selama ini, kehidupan kami terlihat baik-baik saja di mata orang lain, bahkan bagi keluargaku di kampung, aku dianggap wanita beruntung. Punya suami yang mapan, punya rumah sendiri, dan tak perlu kerja kantoran. Padahal, hanya aku yang tahu rasanya hidup dengan seorang suami yang pelit kasih sayang, dan makin kesini, makin sulit diajak kompromi. Setiap tahun menjelang Lebaran, aku selalu punya satu harapan sederhana, mudik ke kampung halaman bersama suamiku. Duduk berdua di mobil, menempuh perjalanan panjang, lalu menikmati suasana desa dan suasana Lebaran bersama ibu dan adik-adikku yang sudah lama tidak kutemui. Tapi entah kenapa, sejak tahun pertama kami menikah, Reza selalu punya alasan untuk menolak. Tahun pertama, dia bilang masih banyak kerjaan di kantor. Tahun kedua, katanya lelah dan butuh istirahat. Tahun ketiga, mendadak katanya ada proyek mendadak dari klien. Tahun keempat, dia pura-pura sakit. Dan tahun ini, alasan barunya adalah ada pertemuan penting dengan investor. Sayang, aku nggak bisa ikut tahun ini juga. Investorku dari Jepang datang tepat Lebaran kedua. Kalau aku tinggalin, proyek bisa batal. Kamu ngerti, kan? Ujarnya sambil tetap menatap layar laptop. Aku duduk di seberangnya, berusaha menelan kecewa yang rasanya sudah menumpuk jadi gunung di dadaku. Tapi kan aku sudah bilang dari sebulan lalu, Za. Masa kamu nggak bisa atur jadwal? Tanyaku pelan, berusaha tidak meledak. Dia hanya menghela napas panjang. Dinda, kamu pikir aku senang kerja terus kayak gini? Aku juga capek, tapi hidup ini butuh uang. Aku nggak mau kita susah. Aku diam. Lagi-lagi itu jawaban andalannya. Seolah semua hal bisa dibenarkan dengan embel-embel demi masa depan. Padahal selama ini, pengeluaran rumah pun aku yang atur, bahkan uang belanja pun selalu harus aku minta. Aku mengangguk lemah. Ya sudah, aku mudik sendiri lagi, ya? Reza tidak menjawab, hanya mengangguk tanpa melihat wajahku. Esoknya, aku mulai menyiapkan keperluan untuk mudik. Tiket kereta sudah aku pesan jauh-jauh hari. Karena Reza tidak ikut, aku berniat mengajak Wulan, pembantu kami yang sudah kerja sejak 2 tahun lalu, untuk ikut ke kampungku sebentar sebelum dia pulang ke rumahnya sendiri. Wulan memang bukan pembantu biasa. Dia sangat luwes, ramah, bahkan sering membuatkan teh untuk Reza tanpa diminta. Aku percaya padanya karena dia pernah kerja di rumah tanteku sebelumnya. Saat aku menyampaikan niatku padanya, Wulan malah terlihat bingung. Maaf Bu, saya nggak bisa pulang tahun ini. Ibu saya lagi sakit keras. Saya mau tetap di sini dulu buat pantau kondisi beliau lewat video call, katanya. Aku sedikit heran. Biasanya Wulan sangat semangat mudik, bahkan sudah menyiapkan baju baru sejak awal Ramadan. Kamu nggak mau lihat langsung? Kan kamu udah lama nggak pulang. Wulan tersenyum tipis. Kalau saya pergi, takutnya kalau ada apa-apa saya nggak bisa cepat balik. Mending saya di sini saja dulu. Entah kenapa, hatiku merasa aneh. Tapi aku mencoba berpikir positif. Ya sudah, kamu di rumah saja. Jaga rumah sama Pak Reza ya, bantu bersih-bersih juga. Siap, Bu. Jawabnya cepat. Akhirnya hari keberangkatan tiba. Aku berangkat ke kampung halaman dengan hati yang setengah bahagia, setengah khawatir. Bahagia karena akan bertemu ibu dan adik-adikku. Khawatir karena aku merasa ada yang janggal. Suamiku dan pembantu sama-sama tidak bisa ikut mudik. Dan saat pamit, Reza bahkan tidak mengantar ke stasiun, hanya melambaikan tangan dari pintu rumah. Perjalanan pulang kampung terasa biasa saja. Aku sampai sore hari dan langsung disambut pelukan hangat ibu. Wajahnya selalu damai, menyambutku seolah aku anak gadis yang baru pulang dari asrama. Reza mana, Din? Tanya ibu saat kami duduk di ruang tamu. Aku menghela napas. Nggak bisa ikut, Bu. Katanya ada kerjaan. Ibu menatapku dalam-dalam. Setiap tahun kamu ngomong begitu. Reza itu suamimu, bukan bosmu. Masa nggak pernah bisa ngatur waktu buat istri? Aku hanya bisa diam. Terkadang aku pun bertanya-tanya dalam hati, apakah aku terlalu memaklumi Reza selama ini? Beberapa hari di kampung, suasana Lebaran berjalan dengan hangat.
Tapi hatiku tetap tidak tenang. Setiap aku mencoba video call Reza, sering tidak dijawab. Kadang hanya dibalas dengan pesan singkat, "Maaf sayang, lagi meeting." Atau bahkan, "Nanti aku telepon balik ya." Yang lebih aneh, Wulan pun sulit dihubungi. Biasanya dia suka update status makanan, masakan, atau pekerjaan rumah. Tapi kini dia justru posting hal-hal yang bikin hatiku mencelos. Foto suasana kamar hotel, kolam renang, dan makan malam di restoran mahal. Aku tahu betul, itu bukan tempat biasa. Itu hotel yang hanya berjarak 20 menit dari rumah kami. Tidak mungkin Wulan ada di sana kalau tidak ada yang membawanya. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Apa mungkin? Aku coba menepis pikiran buruk. Tapi instingku sebagai istri mulai bicara. Ada sesuatu yang salah. Malam itu, aku pura-pura tidur lebih awal. Tapi diam-diam aku memesan tiket bus malam. Aku tak memberitahu siapapun, termasuk ibu. Aku ingin memastikan segalanya sendiri. Kalau hanya curiga tanpa bukti, aku tahu Reza bisa memutarbalikkan keadaan. Aku sampai di kota menjelang subuh. Tak langsung ke rumah, aku naik ojek dan berhenti di ujung gang. Mataku menatap rumah kami dari jauh. Lampu teras menyala. Ada satu mobil di garasi. Kupanjatkan doa dalam hati agar semua ini hanya salah paham. Tapi langkah kakiku begitu berat saat mendekati pintu rumah. Aku pegang gagang pintu perlahan, dan tidak dikunci. Itu yang pertama kali membuat dadaku terasa makin sesak. Aku masuk perlahan. Rumah tampak sepi. Tapi ada 2 gelas di meja ruang tamu, dengan bekas lipstik di salah satunya. Aku tahu, aku bukan pemakai lipstik, dan gelas itu bukan milikku. Langkahku menuntunku ke tangga. Aku mendengar suara samar dari kamar utama. Suara tawa ringan, dan kasur yang bergerak. Aku hampir tak sanggup melanjutkan langkah. Tapi aku ingin melihat sendiri. Saat kubuka pintu sedikit, aku melihatnya. Reza dan Wulan. Di tempat tidurku. Aku terdiam. Ingin menangis, ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokanku. Dunia seperti berhenti berputar. Aku tak sanggup menatap lebih lama. Aku menutup pintu perlahan, turun ke bawah, dan duduk di kursi ruang makan, mencoba menenangkan diri. Kupandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Sungguh, selama 5 tahun ini, aku hanya menjadi istri yang dicurangi, dibohongi, dan dikhianati di belakang. Aku menarik napas panjang. Kalau ini yang terjadi, maka mereka harus lihat siapa aku sebenarnya. Aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Baik, Reza, Wulan, kalian pikir aku bodoh? Lihat saja pembalasanku. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya naik ketika aku memutuskan meninggalkan rumah. Aku hanya membawa tas kecil yang sebelumnya kupakai untuk mudik. Kakiku melangkah lemah menuju halte, kemudian menyetop taksi online yang lewat. Tanpa berpikir panjang, aku meminta sopir mengantarku ke rumah sahabatku, Nisa, yang tinggal tak jauh dari perumahan tempat aku tinggal bersama Reza. Nisa adalah sahabat lama, sekaligus tempatku mencurahkan isi hati selama ini. Tapi pagi itu, aku masih belum siap untuk bercerita secara gamblang. Aku hanya mengatakan bahwa aku ingin menginap beberapa hari. Begitu sampai di rumahnya, Nisa membuka pintu dengan wajah heran. Kamu kenapa, Din? Harusnya kan masih di kampung. Aku memaksakan senyum. Ada urusan mendadak. Nggak enak kalau bilang ke ibu. Nisa tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk dan mempersilakanku masuk. Aku sangat bersyukur memiliki sahabat seperti dia, yang tahu kapan harus diam, kapan harus bicara. Siang itu, setelah aku istirahat sejenak, aku membuka kembali galeri fotoku. Aku menelusuri tangkapan layar dari status WhatsApp milik Wulan. Beberapa foto di kolam renang, di restoran, di balkon hotel dengan pemandangan kota, semua terasa menyayat hati. Aku bahkan tahu lokasi hotel itu. Itu tempat kami pernah merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Tempat yang katanya penuh kenangan. Tempat Reza sendiri bilang, disinilah aku merasa paling damai denganmu. Ternyata sekarang, tempat itu menjadi saksi perselingkuhannya dengan pembantu yang aku percaya. Aku ingin marah, ingin mengamuk. Tapi air mataku malah membasahi pipi.
Aku merasakan penghinaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana bisa Reza memilih pembantu rumah tangga, yang bahkan selama ini kuanggap seperti adik sendiri, dibanding aku, istrinya? Aku lalu membuka kembali jejak digital mereka. Aku mencocokkan waktu postingan Wulan dengan waktu Reza tidak menjawab teleponku. Dan benar saja. Setiap aku menghubungi dan tidak dijawab, Wulan justru memposting foto-foto di tempat mewah. Malam itu, aku memutuskan untuk menyewa jasa detektif. Bukan sembarang detektif, tapi seseorang yang direkomendasikan oleh sepupu Nisa yang bekerja di firma hukum. Aku menghubungi nomor yang diberikan, dan tak lama, kami pun bertemu di sebuah kafe kecil. Detektif itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Seno. Usianya sekitar 50-an, dengan raut wajah tenang dan dingin. Setelah aku menjelaskan permasalahanku, ia hanya mengangguk pelan. Bu Dinda ingin saya cari bukti sejelas-jelasnya, ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Saya tidak mau asal menuduh. Tapi saya juga tidak mau dibodohi terus. Kalau memang mereka berselingkuh, saya ingin semua bukti yang kuat, foto, video, dan kalau perlu, rekaman suara. Pak Seno mencatat sesuatu di bukunya. Baik, saya akan mulai besok. Tapi saya butuh informasi tentang kebiasaan mereka. Rumah, jadwal kerja suami ibu, aktivitas pembantu, dan sebagainya. Aku memberikan semuanya, bahkan tak ragu menyerahkan salinan KTP Reza dan Wulan. Aku tahu, ini bukan langkah kecil. Tapi demi harga diriku, demi keadilan untuk diriku sendiri, aku akan lakukan apapun. Beberapa hari berlalu. Aku tinggal di rumah Nisa, berpura-pura baik-baik saja saat video call dengan ibu di kampung. Di sisi lain, aku terus menjalin komunikasi dengan Pak Seno. Setiap malam, ia mengirim laporan singkat. Hari pertama, suami ibu dan Wulan terlihat pergi dari rumah sekitar pukul 11.30 siang. Menggunakan mobil pribadi. Tujuan, Mall pusat kota. Tidak menunjukkan kemesraan secara terbuka. Hari kedua, mereka pergi ke hotel yang sama dengan postingan Wulan sebelumnya. Check-in atas nama Reza. Menginap 1 malam. Ada foto mereka masuk kamar yang sama. Hatiku remuk. Hari ketiga. Hari ini Wulan terlihat mengenakan baju tidur saat membuka pintu kamar hotel pagi-pagi. Reza menyusul turun 30 menit kemudian. Bukti foto dan video dikirim melalui link terenkripsi. Aku tidak tahu harus merasa apa. Sedih? Marah? Kecewa? Semuanya bercampur. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan diam. Aku mulai menghubungi pengacara. Namanya Bu Kartika, seorang pengacara perempuan yang cukup terkenal membela hak-hak istri dalam kasus perceraian dan perselingkuhan. Ia menyambutku hangat dan siap membantu. Setelah mendengar ceritaku, Bu Kartika berkata tegas, kita bisa ajukan gugatan cerai dengan bukti perselingkuhan yang kuat. Kita juga bisa klaim harta gonogini, termasuk pembekuan rekening jika dibutuhkan. Aku lega mendengarnya. Karena kenyataannya, sebagian besar aset rumah tangga kami berasal dari tabungan kerjaku sebelum menikah. Rumah itu, mobil, bahkan usaha kecil yang Reza jalankan dulu pun berasal dari dana milikku. Tapi karena aku percaya padanya, semua kuatasnamakan bersama. Bu Dinda, kita harus gerak cepat sebelum mereka mengalihkan aset. Saya sarankan untuk menyiapkan segala dokumen penting dan buat laporan tertulis pada bank untuk sementara membekukan transaksi dari rekening bersama, ujar Bu Kartika. Aku mengangguk yakin. Ini bukan sekadar perceraian. Ini pembebasan. Sore itu, aku pulang ke rumah diam-diam. Kucari dokumen penting, sertifikat rumah, bukti transfer saat membeli mobil, surat kerja sama bisnis Reza, dan beberapa kwitansi lainnya. Semuanya kumasukkan ke dalam map dan kubawa kembali ke rumah Nisa. Yang paling menyakitkan adalah saat aku membuka laci Reza dan menemukan sekotak kecil perhiasan. Aku mengenali salah satunya, kalung emas putih dengan liontin hati. Itu dulu aku yang membelikannya. Tapi yang membuat hatiku sakit adalah surat kecil di dalamnya bertuliskan. Untuk Wulan, maaf belum bisa beri kamu segalanya. Tapi kamu tahu kan, kamu yang paling aku cintai. Tanganku gemetar. Nafasku tercekat. Kamu yang paling aku cintai? Lalu aku ini siapa? Penjaga rumahmu? Penonton dalam pernikahan sendiri?
Aku duduk di kamar sahabatku malam itu, memandangi semua bukti yang sudah kukumpulkan. Tanganku tak berhenti gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena amarah dan tekad yang membara. Sudah cukup, kataku pada diriku sendiri. Cukup aku diinjak. Cukup aku dibodohi. Aku menghubungi Pak Seno kembali dan memintanya melanjutkan pengawasan. Kali ini, aku ingin tahu lebih dalam, sejauh apa hubungan mereka. Sejak kapan? Di mana saja? Siapa saja yang tahu? Sementara itu, aku dan Bu Kartika sepakat untuk menyiapkan gugatan cerai. Kami menyusun surat kuasa, menyertakan bukti perselingkuhan, dan mempersiapkan pembekuan aset. Semua sudah berjalan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membuat mereka tak bisa mengelak lagi. Dan waktu itu akan segera datang. Beberapa hari kemudian, Reza menghubungiku. Sayang, kamu nggak balik ke kota lagi? Kamu kemana sih? Rumah kosong terus. Aku kangen, katanya dengan suara dibuat lembut. Aku tersenyum pahit. Tenang aja, Za. Aku bakal pulang. Tapi kali ini, nggak cuma bawa rindu. Aku juga bawa kejutan. Sudah seminggu lebih aku tinggal di rumah Nisa. Selama itu pula aku menjalani hidup dengan dua wajah. Di siang hari, aku tetap menghubungi ibuku, berbicara dengan suara ceria seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di malam hari, aku berubah menjadi wanita penuh luka, menatap laptop berisi bukti-bukti perselingkuhan yang terus diperbarui oleh Pak Seno, detektif yang kupekerjakan. Satu demi satu laporan terus masuk. Tapi laporan yang datang sore ini membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Bu Dinda, kami berhasil menemukan catatan komunikasi digital antara Wulan dan suami ibu. Mereka sudah saling mengirim pesan mesra sejak lebih dari 2 tahun lalu. Beberapa pesan bahkan menunjukkan bahwa Wulan pernah menginap di rumah saat ibu mudik tahun lalu. Tidak hanya itu, berdasarkan pengakuan mantan tetangga lama, mereka berdua pernah terlihat berboncengan malam-malam naik motor, mengarah ke Hotel Badget di luar kota. Tanganku gemetar. 2 tahun? 2 tahun aku tinggal serumah dengan seorang pengkhianat yang pura-pura menghormatiku setiap hari, menyapaku dengan Bu, dan memasakkan makananku, sementara di belakangku dia bermain api dengan suamiku sendiri. Kupandangi wajah Wulan dalam tangkapan layar yang dikirim Pak Seno. Ia tampak tertawa, berdiri di balkon kamar hotel mengenakan kimono hotel yang longgar. Di foto lain, Reza menyuapi Wulan sepotong kue coklat. Mereka terlihat seperti pasangan baru jatuh cinta, bukan seperti majikan dan pembantu. Air mataku jatuh lagi. Aku menangis bukan karena cinta yang hancur, tapi karena harga diriku yang diinjak tanpa ampun. Aku telah memberikan segalanya untuk Reza, cinta, kesetiaan, uang, bahkan masa depanku. Dan inilah balasannya? Aku menutup laptop, menatap langit-langit kamar. Ya Allah, bagaimana bisa mereka setega ini? Besoknya, aku bertemu Bu Kartika, pengacaraku. Kami menandatangani surat gugatan cerai dan menyiapkan laporan resmi ke pihak bank untuk menghentikan aktivitas transaksi dari rekening bersama. Untungnya, karena hampir semua dokumen pembelian aset masih ada padaku, proses pembekuan bisa dilakukan dengan cepat. Bu Dinda, kita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkan surat cerai secara langsung, kata Bu Kartika sambil tersenyum tenang. Saya tahu ini tidak mudah, tapi ibu akan mendapatkan hak ibu sepenuhnya. Dan percayalah, ini akan jadi pelajaran besar bagi mereka. Aku mengangguk. Saya tidak akan mundur. Saya tidak mau jadi istri yang dicurangi dan dimaafkan lalu dilukai lagi. Hari itu juga, Pak Seno datang membawa laporan akhir. Ia menyerahkan sebuah flash disk berisi semua rekaman, foto, dan percakapan digital antara Reza dan Wulan. Ini semua bisa jadi bukti sah di pengadilan. Tapi jika ibu ingin menggunakannya untuk tujuan pribadi, terserah ibu, katanya bijak. Aku hanya mengangguk. Mataku tajam menatap flash disk kecil itu. Di dalamnya, seluruh kebenaran tersimpan. Kebenaran yang akan menjadi senjataku. 3 hari kemudian, Reza mengirimiku pesan. Sayang, kamu kapan pulang? Rumah sepi banget. Aku kangen kamu, serius. Aku hanya menatap layar ponsel sambil tersenyum. Lucu. Setelah segala pengkhianatan yang ia lakukan, ia masih bisa menulis kata, sayang, dan kangen,
seolah semua baik-baik saja. Aku menjawab singkat. Aku akan pulang minggu ini. Tapi jangan kaget ya. Aku akan bawa kejutan. Reza membalas cepat. Wah, kejutan apa tuh? Aku siap, dong. Yang penting kamu pulang, aku udah bosan sendiri di rumah. Wulan juga udah aku suruh cari kerjaan lain biar nggak ganggu kita. Cari kerjaan lain? Jadi sekarang dia pura-pura memutuskan Wulan? Atau mungkin hanya bagian dari acting? Ah, Reza, kamu bahkan tidak tahu badai apa yang sedang menantimu. Malam harinya, aku menghubungi Nisa. Aku meminta bantuannya untuk menyiapkan satu makan malam kecil di rumah, pura-pura sebagai acara buka bersama atau silaturahmi usai lebaran. Aku bilang, aku ingin membuat acara kecil untuk Reza dan sahabatnya. Nisa mengerti maksudku begitu aku mengedipkan mata sambil menahan senyum. Aku juga meminta satu bantuan terakhir dari Pak Seno, mengantar Wulan ke rumah saat acara berlangsung. Aku tahu Wulan tidak akan datang kalau tahu acara itu untukku. Tapi jika dia mengira itu hanya undangan dari Reza, dia pasti hadir dengan senyum manisnya. Hari itu pun tiba. Aku kembali ke rumah, mengenakan gamis polos berwarna biru tua dan kerudung sederhana. Aku ingin tampil seperti diriku yang biasanya, wanita sederhana, tidak neko-neko, istri rumahan yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Rumah sudah dihias ringan, meja makan disusun rapi. Di atasnya terletak satu kotak kado dan satu amplop tebal. Reza datang dari arah garasi, wajahnya tampak cerah. Akhirnya kamu pulang juga? Wah, kamu cantik banget malam ini. Aku hanya tersenyum. Makasih. Kamu juga kelihatan segar. Wulan mana? Reza sedikit kaget. Wulan? Dia udah aku suruh pergi kok. Belum sempat dia melanjutkan kalimatnya, bel rumah berbunyi. Dan di sanalah dia, Wulan, berdiri dengan dress sederhana dan senyum manis, seolah tak terjadi apa-apa. Aku berjalan membukakan pintu dengan tenang. Oh, kamu datang juga, Wulan. Bagus. Masuk, ya. Wulan sedikit bingung, bahkan sempat menatap Reza yang terlihat panik. Tapi ia tetap masuk. Aku meminta mereka duduk di meja makan. Di sekeliling kami ada dua kamera kecil tersembunyi yang telah dipasang Pak Seno sebelumnya. Nisa duduk di pojok ruangan, memegang ponsel, siap merekam. Aku berdiri di hadapan mereka. Terima kasih sudah hadir di makan malam ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan pengalaman hidup paling berharga untukku. Wulan dan Reza hanya tertawa kikuk. Aku mengambil amplop coklat dan meletakkannya di atas meja. Isinya surat gugatan cerai dan salinan bukti perselingkuhan kalian selama 2 tahun. Mulai dari foto, video, rekaman suara, hingga percakapan digital. Tawa mereka langsung hilang. Wulan menunduk. Reza berdiri dengan wajah pucat. Dinda, kamu ngapain sih? Jangan main-main, teriak Reza. Aku menatapnya dingin. Main-main? Jadi kamu pikir semua ini lelucon? Aku membuka kotak kado kecil. Di dalamnya ada flash disk dan sekotak perhiasan dengan surat cintanya pada Wulan. Aku bacakan keras-keras. Untuk Wulan, maaf belum bisa beri kamu segalanya. Tapi kamu tahu kan, kamu yang paling aku cintai. Reza menatapku, tubuhnya lemas. Dinda, aku bisa jelasin. Aku menatapnya tajam. Silakan. Tapi sebaiknya kamu jelaskan juga ke pengadilan, ke pengacara, dan ke keluargaku. Karena malam ini, semuanya akan tahu siapa kalian sebenarnya. Wulan mulai menangis. Tapi aku tidak peduli. Bagiku, air mata mereka tak lebih dari upaya menyelamatkan diri. Malam itu, aku tinggalkan rumah dengan kepala tegak. Semua bukti sudah terkirim ke pengacara, dan proses cerai resmi mulai berjalan. Semua aset yang bisa kuklaim sedang dalam proses pengalihan. Reza kehilangan kendali. Dan Wulan, entah kemana ia akan lari. Di taksi yang membawaku ke apartemen sementara, aku tersenyum kecil sambil menatap keluar jendela. Jalanan malam terasa begitu berbeda. Aku bukan lagi Dinda yang dulu. Aku sudah membuka mataku. Dan mereka, Reza dan Wulan, telah melihat sendiri bahwa wanita yang mereka kira lemah, ternyata bisa berdiri lebih tinggi dari mereka. Setelah malam itu, aku resmi meninggalkan rumah yang pernah kusebut tempat pulang.
Rumah yang dulu kuisi dengan cinta dan harapan, kini hanya terasa seperti panggung pengkhianatan. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil milik temanku yang sedang berada di luar negeri. Suasana di sana tenang, cukup untuk menenangkan pikiranku dan merapikan strategi balas dendamku yang lebih besar dari sekadar perceraian. Pengacaraku, Bu Kartika, bergerak cepat. Surat gugatan cerai langsung dilayangkan ke pengadilan, lengkap dengan lampiran bukti perselingkuhan yang sangat kuat. Dalam hitungan hari, kami juga mengajukan permintaan resmi untuk pembekuan aset bersama. Langkah itu penting untuk mencegah Reza memindahkan atau menjual properti yang sebagian besar dibeli dari uangku sebelum pernikahan. Jangan khawatir, Bu Dinda, kata Bu Kartika saat kami duduk di ruang kantornya yang sejuk. Secara hukum, banyak aset atas nama Reza yang bisa kita buktikan dibeli dengan dana milik ibu. Kami akan berjuang untuk memastikan tidak sepeser pun jatuh ke tangan mereka. Aku mengangguk mantap. Luka yang menganga di hatiku mulai ditutup perlahan oleh kekuatan dan tekad untuk bangkit. Aku tahu, aku tidak boleh kalah. Bukan karena gengsi, tapi karena aku harus membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku layak dihargai, bahwa pengkhianatan harus ada ganjarannya. Sementara itu, Reza mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia menghubungiku berkali-kali. Lewat pesan singkat, telepon, bahkan mencoba mendatangi kantor pengacara dan rumah Nisa. Tapi aku tidak menggubrisnya. Aku hanya menyuruh semua orang untuk tidak memberitahu keberadaanku. Satu pesan darinya yang membuatku tersenyum getir. Dinda, kamu keterlaluan. Kamu tega banget ngelaporin aku dan bikin semua aset dibekukan. Aku bisa bangkrut. Oh, sekarang kamu merasa dikhianati? Padahal saat kamu tidur dengan pembantu rumah tangga di kasur tempat aku biasanya berdoa setiap malam, kamu tak merasa bersalah sedikit pun? Anehnya, pesan-pesan berikutnya justru lebih memohon. Maafkan aku, Din. Aku hilaf. Aku nggak tahu kenapa bisa terjerumus. Kita mulai lagi ya dari awal. Aku janji berubah. Kata, hilaf, itu seperti peluru kosong bagiku. Tidak ada hilaf yang berlangsung 2 tahun penuh dengan banyak kebohongan dan perencanaan matang. Kalau hilaf, dia pasti sudah berhenti sejak lama. Tak lama kemudian, muncul kabar bahwa usaha kecil Reza di bidang desain interior mengalami kendala operasional. Salah satu klien besar menunda proyek karena status hukum Reza yang mulai tersebar. Bu Kartika dengan cepat menyampaikan surat ke rekan bisnis Reza, memberitahu bahwa ada proses hukum yang sedang berjalan dan menyangkut harta perusahaan. Ada kemungkinan klien takut uang mereka terseret konflik rumah tangga, kata Bu Kartika. Aku hanya mengangguk. Tidak ada rasa kasihan sama sekali. Karena yang sedang kutuntut bukan sekadar uang, melainkan harga diri yang diinjak selama bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, Pak Seno datang membawa informasi tambahan yang membuatku nyaris tak bisa menahan amarah. Ia berhasil mewawancarai salah satu mantan art tetangga kami yang dulu juga bekerja tidak jauh dari rumah. Dari cerita wanita itu, terkuaklah bahwa Reza dan Wulan bukan pertama kalinya menjalin hubungan gelap. Wulan sebelumnya sempat terlibat hubungan dengan majikan pria tempat dia bekerja dulu, yang juga berakhir dengan keretakan rumah tangga majikannya. Wulan sudah biasa memainkan peran sebagai korban manis, kata wanita itu kepada Pak Seno. Dia tahu cara bicara, cara bersikap sopan, tapi aslinya licik. Aku mengepal tanganku. Jadi, aku bukan korban pertama mereka. Reza dan Wulan sama-sama pelaku, bukan hanya saling terjebak dalam godaan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, sadar, dan menikmatinya. Dan sekarang, mereka harus menerima akibatnya. Beberapa minggu kemudian, sidang perdana dimulai. Aku datang dengan tenang, didampingi Bu Kartika. Reza datang sendiri, tampak lusuh dan kelelahan. Wulan tidak terlihat. Mungkin sedang bersembunyi dari rasa malu, atau mungkin sedang menyusun rencana berikutnya. Di ruang sidang, hakim mempersilakan kami menyampaikan pernyataan. Bu Kartika berdiri dengan tegas dan menjelaskan segala bukti yang kami miliki. Semua disampaikan secara profesional, foto-foto, rekaman, kronologi, bahkan salinan chat yang mengandung muatan mesra. Reza sempat membela diri, mengatakan bahwa hubungannya dengan Wulan tidak seintens yang disampaikan. Hakim memotong. Tapi fakta di lapangan menunjukkan saudara menginap bersama, memiliki catatan transaksi untuk hotel, dan berkirim pesan cinta.
Apakah saudara ingin menyangkal semuanya? Reza terdiam. Tak ada pembelaan yang bisa menyelamatkannya. Akhirnya, proses cerai berjalan lebih cepat dari perkiraan. Hakim memutuskan bahwa sebagian besar aset bersama dikembalikan kepadaku, termasuk rumah dan kendaraan. Reza hanya mendapat bagian kecil dari usaha yang masih tersisa. Setelah sidang selesai, aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan lega. Di luar, wartawan lokal yang mengenal Bu Kartika sudah menunggu. Mereka tahu ini bukan sekadar kasus cerai biasa, tapi kasus yang bisa memberi pelajaran bagi banyak perempuan. Bu Dinda, apa pesan ibu untuk perempuan lain yang mengalami pengkhianatan seperti ini? Tanya seorang wartawan muda. Aku tersenyum tipis, menatap kamera. Jangan pernah merasa kecil karena dikhianati. Dan jangan pernah ragu melawan demi harga diri sendiri. Karena perempuan bukan pelengkap, perempuan punya kekuatan untuk memilih, untuk pergi, dan untuk bangkit. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan kembali ke rumah, sendiri. Bukan untuk tinggal kembali di sana, tapi untuk melihat bagaimana rumah itu berdiri tanpa kehadiran pengkhianatan di dalamnya. Aku berjalan pelan menyusuri lorong rumah. Setiap sudut masih menyimpan jejak luka, tapi kali ini, aku tidak merasa hancur. Justru aku merasa kuat. Di meja ruang tamu, ada secari kertas ditinggalkan Reza. Isinya hanya tulisan tangan singkat. Maaf, aku gagal jadi suami. Tapi aku masih berharap kamu mau memaafkan, walau aku tak pantas. Aku merobek surat itu pelan, lalu membuangnya ke tempat sampah. Maaf bukan untuk mereka yang dengan sadar melukai, berkali-kali. Malam itu, aku berdiri di halaman rumah, menatap langit. Aku tersenyum sendiri. Meski luka ini belum sepenuhnya sembuh, tapi aku tahu satu hal. Aku berhasil merebut kembali diriku sendiri. 2 bulan pasca putusan cerai, hidupku mulai terasa lebih ringan. Luka masih ada, tapi kini tak lagi menguasai pikiranku. Setiap pagi aku bangun dengan semangat baru, bukan lagi terjebak dalam dendam atau kesedihan, melainkan harapan. Aku kembali ke kantorku, fokus mengembangkan bisnis kecil-kecilan yang dulu kujalankan di balik layar, karena semua urusan rumah tangga terlalu mendominasi waktuku. Dan kini, aku benar-benar merasakan kebebasan. Hari-hariku penuh dengan proyek sosial. Aku bahkan sempat bergabung dengan komunitas perempuan korban kekerasan emosional dan perselingkuhan. Banyak dari mereka menangis saat bercerita, dan aku bisa benar-benar memahami perasaan mereka. Tapi aku tidak datang hanya untuk mendengar, aku datang untuk menguatkan. Sebab aku tahu, kekuatan perempuan yang bangkit dari pengkhianatan adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan. Namun di balik ketenangan itu, aku masih mengamati Reza dan Wulan dari kejauhan. Bukan karena aku belum move on, tapi karena aku tahu karma bekerja dalam diam, tapi pasti. Dan benar saja, tanpa perlu aku bergerak, kabar tentang mereka mulai bermunculan satu persatu. Siang itu, aku sedang makan siang bersama tim legal baruku ketika Bu Kartika tiba-tiba menyodorkan ponselnya. Bu Dinda, lihat ini, ujarnya singkat. Di layar, terpampang foto Wulan yang sedang berdebat dengan seorang wanita di depan salon. Ternyata Wulan sekarang bekerja sebagai asisten di sebuah salon kecil. Menurut kabar dari kenalan Bu Kartika, Reza sudah tak sanggup lagi membayar kebutuhan hidup mereka setelah aset-asetnya dibekukan dan klien bisnisnya berkurang drastis. Lebih mengejutkan lagi, Reza kini tinggal di kos-kosan sederhana di pinggir kota. Ia menjual mobilnya, dan katanya sedang mencoba peruntungan baru sebagai dropshipper online. Namun yang paling memalukan, Wulan sudah mulai berselingkuh lagi dengan pemilik salon tempat ia bekerja. Aku tak bisa menahan tawa kecil. Dulu dia mencuri suamiku, kini dia dicampakkan oleh pria yang katanya mencintainya. Dan Reza, lelaki yang dulu selalu menjaga gengsi, kini tak bisa lagi berpura-pura hidup mapan. Tapi kisah karma belum berhenti sampai di situ. Suatu malam, aku mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Isinya cukup panjang dan sangat mengejutkan. Ibu Dinda, maaf kalau saya lancang. Saya Wati, kakak kandung Wulan. Saya tahu semua yang telah adik saya lakukan. Saya cuma ingin minta maaf atas nama keluarga kami. Sebenarnya Wulan itu memang sudah lama punya kelakuan buruk. Bahkan di kampung pun, dia pernah bikin keluarga orang hancur. Tapi kami tak menyangka dia bisa sejahat ini kepada ibu.
Aku membaca pesan itu dengan hati yang tak lagi bergejolak. Kini aku hanya merasa kasihan, bukan pada Wulan, tapi pada orang-orang yang harus menanggung malu karena perbuatannya. Dan aku juga merasa bersyukur, karena ternyata Tuhan membuka jalan yang begitu adil untukku. Aku tak perlu membalas mereka dengan tangan kotor. Mereka sendiri yang menggali lubang. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan untuk menjadi pembicara dalam seminar Perempuan Bangkit dari Pengkhianatan yang diadakan oleh salah satu universitas ternama. Awalnya aku ragu, tapi setelah diyakinkan oleh panitia bahwa ini akan menjadi wadah untuk memberi inspirasi, aku pun menyanggupi. Saat hari H tiba, aku berdiri di panggung kecil di depan ratusan perempuan yang duduk rapi. Ada ibu rumah tangga, mahasiswi, pegawai kantor, bahkan perempuan yang membawa anak-anak kecil mereka. Aku memulai dengan kisah hidupku. Tak kupoles, tak kututup-tutupi. Mereka harus tahu bahwa yang tampak sempurna di luar belum tentu bahagia di dalam. Banyak yang menangis. Tapi saat aku menyampaikan bagaimana aku bangkit, menata hidup, dan memaafkan diriku sendiri, mereka memberikan tepuk tangan yang begitu tulus. Kita tidak bisa mengatur siapa yang akan mengkhianati kita. Tapi kita bisa memilih, apakah kita akan terus terluka, atau kita akan bangkit dan membuat luka itu menjadi bahan bakar semangat. Setelah acara selesai, seorang wanita muda menghampiriku. Wajahnya sendu, matanya sembab. Ibu, terima kasih. Saya pernah di posisi ibu. Tapi saya terus menyalahkan diri saya sendiri. Hari ini saya merasa saya tidak sendiri. Aku meraih tangannya dan memeluknya erat. Tidak ada perempuan yang pantas disalahkan atas pengkhianatan orang lain, bisikku. Dari seminar itu, aku justru mendapat tawaran luar biasa. Seorang pebisnis perempuan yang hadir, mengajakku bekerja sama mengembangkan program pelatihan keterampilan untuk perempuan korban perceraian dan KDRT. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan. Inilah waktunya, pikirku, untuk mengubah luka menjadi cahaya bagi yang lain. Sementara hidupku semakin sibuk dan bermakna, Reza kembali muncul, kali ini lewat pesan suara. Din, aku tahu aku nggak punya hak bicara. Tapi aku cuma pengen minta maaf. Sekarang aku sadar, kehilangan kamu adalah hal paling bodoh dalam hidupku. Kalau kamu nggak mau jawab, aku ngerti. Aku mendengarkan pesan itu tanpa rasa apapun. Dulu mungkin aku akan menangis. Dulu mungkin aku akan rindu. Tapi sekarang, aku hanya bisa mengangkat alis dan berpikir, kenapa orang selalu menghargai sesuatu setelah kehilangan? Dan yang lebih menyedihkan, setelah beberapa hari, aku dapat kabar bahwa Reza mulai menjadi bahan olok-olokan di lingkungan kosannya. Banyak yang tahu bahwa ia pernah hidup berkecukupan, tapi kini jatuh miskin karena kabur dengan pembantu. Dunia memang bulat. Hari ini kau di atas, besok bisa terguling tanpa ampun. Sore itu, aku duduk di teras apartemen sambil menyeruput teh. Angin berembus lembut. Di pangkuanku ada proposal pelatihan pemberdayaan perempuan yang baru saja kusetujui. Aku menatap langit yang mulai merona jingga. Kupandangi diriku sendiri di cermin dalam hati. Dulu aku perempuan yang memaksa terlihat baik-baik saja. Kini aku adalah perempuan yang benar-benar baik-baik saja, karena aku tahu siapa diriku dan apa yang pantas kuterima. Dan Reza? Dia bisa saja menyesal seumur hidup. Tapi penyesalan tidak akan bisa membeli kembali kepercayaan yang sudah hancur. Tidak juga akan menghapus luka yang sempat dia toreh. Dan Wulan? Dia akan terus berpindah dari satu korban ke korban lain, sampai ia sendiri menjadi korban dari ambisinya yang rakus dan cinta semu yang menyesatkan. Aku menutup mata sejenak. Tersenyum. Tak lagi berharap mereka jatuh. Tak lagi menanti mereka hancur. Karena kebahagiaanku bukan berasal dari penderitaan mereka, tapi dari keputusan tegas yang pernah kuambil untuk meninggalkan racun dan memilih sembuh. Sudah setahun berlalu sejak aku meninggalkan kehidupan lama bersama Reza dan Wulan. Banyak hal berubah. Hidupku kini lebih sibuk, lebih produktif, dan yang terpenting, lebih membahagiakan. Aku tak lagi bangun dengan rasa cemas atau luka di dada. Kini aku bangun dengan rasa syukur dan semangat untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk perempuan-perempuan yang pernah mengalami luka sepertiku. Lembaga pemberdayaan yang kujalankan bersama Bu Ratna,
rekan baruku, berkembang pesat. Kami sudah membuka pelatihan untuk menjahit, membuat kerajinan tangan, bahkan pemasaran online untuk para ibu rumah tangga yang sebelumnya tak punya penghasilan tetap. Banyak dari mereka yang dulunya menangis karena ditinggal suami, kini tertawa bahagia karena bisa mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Aku pun mulai rutin diundang ke berbagai acara motivasi dan seminar kewirausahaan perempuan. Salah satu artikel tentangku bahkan dimuat di majalah ternama. Judulnya membuatku terdiam cukup lama. Dari istri yang dikhianati, menjadi pemimpin perempuan tangguh yang menginspirasi. Aku hanya tersenyum kecil. Siapa sangka, pengkhianatan yang dulu membuatku hampir hancur, justru menjadi pintu masuk menuju kehidupan yang jauh lebih berarti. Sore itu aku tengah menyusun laporan donatur di ruang kerjaku ketika sekretarisku mengetuk pintu. Bu Dinda, ada tamu mengaku bernama Reza. Aku terdiam sejenak. Suruh tunggu di ruang tamu, kataku pelan. Jujur, aku sudah tak pernah berpikir akan bertemu Reza lagi. Tapi mungkin ini saatnya aku melihat langsung bagaimana wajah seseorang yang telah kehilangan segalanya karena kebodohan dan pengkhianatan. Beberapa menit kemudian, aku melangkah ke ruang tamu. Di sana duduk seorang pria dengan wajah lesu, pakaian lusuh, dan tatapan kosong. Reza. Dulu dia begitu percaya diri, selalu tampil rapi dan necis. Tapi kini, ia bahkan terlihat seperti orang yang tak tahu arah hidupnya lagi. Din, ucapnya begitu melihatku. Aku duduk di kursi berseberangan. Ada keperluan apa, Za? Ia menghela napas panjang, lalu menunduk. Aku nggak datang untuk meminta balik. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi, aku cuma pengen bicara. Sekali ini aja. Aku diam, menunggu. Reza menggenggam tangan sendiri, lalu mulai bicara pelan, seperti orang yang sedang mengakui dosa besar. Setelah kita cerai, hidupku hancur, Din. Semua usahaku gagal. Klien-klien lama ninggalin aku. Asetku habis buat nutup utang. Dan Wulan, dia ninggalin aku setelah ketahuan selingkuh sama tukang servis AC salon tempat dia kerja. Aku menatapnya kosong. Lalu kenapa kamu datang ke sini, Reza? Karena aku sadar, semua ini karma. Dan aku cuma pengen bilang makasih. Karena kamu ternyata jauh lebih kuat dari yang aku kira. Kamu bisa berdiri lagi, lebih tinggi dari sebelumnya. Sementara aku terpuruk di lumpur yang kubuat sendiri. Tanganku mengepal di pangkuan, tapi wajahku tetap tenang. Reza, terima kasih sudah datang dan mengaku. Tapi aku sudah terlalu jauh dari titik di mana kamu bisa menyentuh perasaanku lagi. Aku tidak marah. Tidak juga ingin melihatmu menderita. Tapi aku juga tidak peduli lagi. Ia mengangguk pelan. Matanya tampak berkaca-kaca. Kalau suatu hari kamu butuh bantuan, entah dalam bentuk apapun, kamu bisa datang ke lembaga ini. Tapi bukan sebagai mantan suamiku, melainkan sebagai seseorang yang butuh bimbingan dan bantuan. Karena itu yang aku dan timku lakukan sekarang, menolong orang-orang yang pernah tersesat dalam hidupnya. Reza tertegun. Aku berdiri pelan. Sekarang maaf, aku harus kembali bekerja. Dan aku meninggalkannya di sana, membisu, menatap punggungku tanpa kata. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kabar tentang Reza dan Wulan kembali muncul. Kali ini dari teman lamaku, Vina, yang rupanya sempat bertemu Wulan di sebuah pasar malam. Din, kamu gak akan percaya, kata Vina sambil tertawa. Wulan sekarang kerja jaga stan sosis bakar. Dia bareng cowok baru, katanya pacar sekaligus pemilik stan itu. Tapi katanya sering digebukin kalau nggak setor duit cukup. Aku hanya mengangkat alis. Yah, setiap orang punya perjalanan hidupnya sendiri. Dan kamu tahu? Wulan sempat bilang ke temanku, kalau dia nyesel ninggalin hidup yang dulu. Dia pikir bakal hidup mewah, malah jadi budak cinta murahan. Aku tersenyum ringan. Biarlah Wulan hidup dengan konsekuensinya. Aku tak lagi butuh pembalasan. Karma sudah bekerja dengan caranya sendiri. Dan aku memilih hidup dengan damai dan terus melangkah ke depan. Tepat di ulang tahunku yang ke-35, kami mengadakan perayaan kecil di lembaga. Semua perempuan yang pernah ikut pelatihan hadir. Mereka membawakan kue, hasil karya mereka sendiri, dan menyanyikan lagu ulang tahun dengan penuh tawa.
Di tengah-tengah acara, Bu Ratna berdiri dan menggenggam tanganku. Kami semua berutang padamu, Dinda. Kamu adalah bukti bahwa perempuan bisa bangkit dari pengkhianatan dan justru menjadi jauh lebih kuat. Air mataku menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Karena kali ini, air mata ini bukan lagi tanda penderitaan, tapi tanda kemenangan. Beberapa hari kemudian, aku dihubungi oleh stasiun televisi swasta nasional. Mereka ingin mengangkat kisahku dalam program Kisah Perempuan Tangguh Indonesia. Awalnya aku ragu, tapi setelah berkonsultasi dengan tim dan psikolog lembaga, aku menyadari ini bisa menjadi jembatan inspirasi bagi lebih banyak orang. Syuting dilakukan di rumah baruku, rumah yang kubeli dari hasil kerja keras sendiri. Tak terlalu mewah, tapi hangat dan nyaman. Mereka juga mengambil gambar di lembaga dan menampilkan cuplikan kisah perempuan-perempuan lain yang ikut bangkit bersamaku. Ketika acara itu tayang, aku menerima ratusan pesan dari perempuan-perempuan di berbagai pelosok negeri. Ibu Dinda, terima kasih. Kisah ibu membuat saya berani menggugat suami yang selama ini menyiksa saya. Saya baru saja dikhianati, dan saya ingin belajar bangkit seperti ibu. Bolehkah saya ikut pelatihan ibu? Saya ingin mandiri. Air mataku kembali menetes. Tapi lagi-lagi, bukan karena sakit, melainkan karena aku tahu, hidupku sekarang tak hanya untuk diriku, tapi untuk banyak perempuan yang sedang terseot seperti aku dulu. Dan malam itu, saat aku duduk di balkon rumah dengan segelas teh hangat, menatap langit yang bertabur bintang, aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Terima kasih, Dinda. Kamu sudah bertahan. Kamu tidak membalas dengan cara mereka. Kamu memilih jalanmu sendiri. Dan sekarang kamu benar-benar menang. Aku tidak lagi takut akan pengkhianatan. Karena aku sudah berdamai dengan masa lalu. Aku tak lagi memikirkan Reza atau Wulan. Karena hidup mereka sudah berada di luar tanggung jawabku. Dan aku tak perlu pembalasan. Karena kesuksesan dan kebahagiaanku sendiri sudah cukup membungkam semua mulut yang dulu meremehkanku. Aku menutup mata, tersenyum, dan memeluk malam yang sunyi. Besok pagi, aku akan bangun sebagai perempuan baru. Perempuan yang kuat, mandiri, dan bahagia. Bukan karena seseorang mencintainya, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri sepenuhnya. Hari itu aku berdiri di sebuah podium megah di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, mengenakan gaun putih sederhana yang elegan, rambutku disanggul rapi, dan wajahku hanya dipoles ringan oleh make-up natural. Namun tidak seperti dulu, aku tidak lagi merasa canggung, tidak merasa ingin menyembunyikan siapa diriku. Hari ini, aku hadir sebagai Dinda Larasati, pendiri Yayasan Perempuan Mandiri Nusantara, dan CEO baru dari PT Surya Prima Sejahtera, perusahaan yang dulu dirintis oleh ayah angkatku dan kini telah sepenuhnya berada dalam tanggung jawabku. Di hadapanku, duduk ratusan tamu undangan dari berbagai instansi. Menteri Pemberdayaan Perempuan, pemilik media, tokoh pengusaha, serta para aktivis sosial. Di layar belakang tertulis jelas, Penghargaan Perempuan Inspiratif Nasional 2025. Siapa sangka, perempuan yang dulu hanya dianggap sebagai ibu rumah tangga pengangguran oleh keluarga suaminya, kini berdiri di panggung kehormatan. Saat kutatap ke arah barisan depan, kulihat beberapa wajah yang dulu pernah merendahkanku, Bu Lastri, kakak iparku Maya, bahkan Reza, yang tak kusangka hadir dengan wajah penuh penyesalan. Entah siapa yang mengundang mereka, mungkin pihak penyelenggara yang menghubungi daftar keluarga dari biografiku. Tapi aku tak terintimidasi. Justru saat mata kami bertemu, aku mengangguk sopan dan tersenyum. Sebab dendam tak lagi punya ruang di hatiku. Dalam pidatoku, aku berbicara dengan jujur. Aku tak menutup-nutupi masa laluku. Saya pernah dihina karena saya hanya ibu rumah tangga. Saya pernah dianggap tak berharga karena penampilan saya sederhana. Tapi saya percaya, nilai seorang perempuan tidak ditentukan oleh make-up atau pekerjaan di kantor besar. Nilai perempuan ditentukan dari keberanian mereka untuk bangkit ketika dijatuhkan dan tetap berdiri ketika tak seorang pun yang mendukung. Tepuk tangan menggema. Air mataku hampir tumpah, tapi aku tahan. Aku ingin tampil kuat, sebab aku tahu banyak perempuan sedang menonton dari rumah, menanti pembuktian bahwa kisah mereka pun bisa berubah. Usai acara,
Aku diajak berfoto dengan para tokoh penting. Beberapa media mewawancaraiku. Dan di tengah-tengah kerumunan itu, seseorang mendekat. "Selamat, Bu Dinda." Aku menoleh. Pria itu mengenakan setelan jas biru tua. Posturnya tegap, wajahnya bersih, dan senyumannya tenang. Dia mengulurkan tangan. "Saya Arya, pemilik Arya Tech Group. Saya sudah lama mengikuti kiprah Ibu. Kisah Ibu sangat menginspirasi. Apakah Ibu bersedia bekerja sama dengan yayasan kami dalam program digitalisasi UKM perempuan?" Aku menyambut uluran tangannya. "Tentu. Akan sangat senang bisa berkolaborasi." Sejak saat itu, komunikasi kami berlanjut. Awalnya murni urusan kerja. Tapi lambat laun, aku mulai melihat sisi lain dari Arya. Ia tidak hanya cerdas dan berintegritas, tapi juga sabar, hangat, dan selalu menempatkanku sebagai mitra sejajar. Yang paling mengesankan, Arya tidak pernah mengorek masa laluku. Ia tidak tertarik pada siapa suamiku dulu, apa pekerjaanku sebelumnya, atau dari keluarga mana aku berasal. Ia hanya tertarik pada siapa aku sekarang dan apa yang bisa kami bangun bersama. Beberapa bulan kemudian, kami mulai sering makan malam bersama. Dan satu malam, setelah sebuah acara peluncuran produk UMKM binaan kami, Arya menatapku dan berkata, "Dinda, kamu tidak hanya hebat, kamu juga tulus. Aku tahu kamu pernah terluka, tapi kamu memilih menyembuhkan dirimu dan menyembuhkan orang lain di sepanjang perjalananmu. Aku tidak ingin menambah lukamu dengan cinta. Aku ingin berjalan bersamamu karena aku tahu kamu adalah perempuan yang tahu apa itu bahagia, bahkan saat sendirian." Aku terdiam, tersenyum. "Arya, aku tidak lagi mencari pahlawan. Aku hanya ingin seseorang yang berjalan di sampingku, bukan di depan atau di belakangku." Arya tersenyum. "Kalau begitu, bolehkah aku ada di sampingmu?" Dan malam itu, aku mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak perceraianku, aku membuka hati lagi. Bukan karena butuh diselamatkan, tapi karena aku tahu, aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Beberapa bulan setelah itu, kami mengadakan acara peresmian pabrik kecil untuk memproduksi hasil kerajinan binaan lembaga kami. Arya hadir, dan kali ini, kami tidak lagi menyembunyikan hubungan kami. Salah satu media menulis, "CEO Arya Tech jalin hubungan romantis dengan aktivis perempuan Dinda Larasati, kolaborasi cinta dan misi sosial." Dan yang mengejutkan, malam itu aku mendapat pesan WhatsApp dari seseorang yang tak kusangka akan menghubungiku lagi. "Bu Lastri, maafkan kami. Kami salah menilai kamu dulu. Ternyata kamu jauh lebih dari yang kami kira. Kami bangga. Aku malu kalau ingat pernah merendahkanmu. Semoga kamu bahagia, ya." Aku membaca pesan itu dalam diam. Kemudian menjawab singkat, "Terima kasih, Bu. Saya sudah lama memaafkan. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu." Bukan karena aku ingin berdamai dengan mereka, tapi karena aku tahu membenci mereka tak akan membuatku lebih tinggi. Justru maaf yang kutulis itulah bentuk kemenangan sejatiku. Kini, setiap tahun kami mengadakan acara, Festival Perempuan Mandiri, dan ribuan perempuan dari berbagai kota datang untuk belajar, bertukar cerita, dan membangun mimpi. Tak jarang, aku diminta menjadi narasumber di luar negeri. Tapi aku tak pernah lupa dari mana aku berasal, dari luka, dari pengkhianatan, dan dari kesederhanaan. Aku sering berkata dalam seminar, "Jangan malu jadi ibu rumah tangga. Jangan minder karena tidak bekerja di kantor. Nilai dirimu tidak ditentukan dari label, tapi dari apa yang kamu lakukan dengan waktumu, hatimu, dan keberanianmu." Dan ketika seseorang bertanya bagaimana aku bisa melalui semuanya, aku selalu menjawab, "Karena aku belajar mencintai diriku sendiri sebelum aku menanti cinta dari orang lain." Suatu sore, ketika aku dan Arya duduk berdua di beranda rumah baruku yang menghadap taman kecil hasil desain kami bersama, Arya menggenggam tanganku dan bertanya, "Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, ke saat pertama kamu dihina karena penampilanmu, karena kamu tak bekerja, apa yang akan kamu katakan pada dirimu sendiri saat itu?" Aku menatap senja yang mulai menelan cahaya, lalu menjawab pelan, "Aku akan berkata, bersabarlah, Din. Mereka memang belum melihat sinarmu. Tapi suatu hari,
Dunia akan tahu, kamu bukan perempuan lemah. Kamu hanya sedang menyiapkan sayapmu. Arya tersenyum, lalu mengecup keningku. Kamu memang punya sayap. Tapi kamu tetap memilih berjalan di bumi, membantu banyak perempuan lain agar bisa terbang juga. Aku tertawa kecil. Karena yang terbang sendirian itu burung elang. Tapi aku ingin terbang bersama, seperti burung camar di lautan luas, bebas tapi bersama. Kami tertawa bersama. Dan saat itu aku sadar, aku sudah sampai. Bukan di akhir cerita, tapi di awal dari kehidupan yang benar-benar milikku, dengan harga diri, cinta yang tulus, dan kebahagiaan yang kubangun sendiri.